Hai guys, welcome back to channel Komik Petru. Di episode kali ini kita akan membahas tentang game. Siapa yang tidak kenal dengan game? Dari anak-anak sampai orang dewasa sangat menyukai yang namanya game. Tapi siapa tahu dari teman-teman semua perkembangan game dari masa ke masa, dari zaman dulu sampai dengan zaman sekarang. Di video kali ini kita akan membahas tentang game tersebut. Tapi sebelum kita mulai ke pembahasannya, silahkan teman-teman subscribe dulu channel ini dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar teman-teman bisa dapat video terbaru dari channel Komik Petru. Oke, kita mulai aja. Hampir setiap orang yang ada di dunia ini pasti pernah bermain game. Game dapat diartikan dalam bahasa Indonesia dengan permainan. Ketika mendengar game, mungkin beberapa orang akan mengingat yang namanya PlayStation. Orang-orang yang sudah tak asing dengan konsol game seperti PlayStation. Namun tak banyak orang yang tahu bagaimana perkembangan konsol game ini. Ternyata perkembangan konsol game dimulai sejak tahun 1972 loh. Penasaran bagaimana asal muasal perkembangan konsol game? Yuk simak ulasannya berikut ini. Generasi pertama, video game mulai masuk perkembangan di tahun 1966. Ide-ide yang semakin kreatif dalam dunia game mulai banyak bermunculan. Sebagian besar yang membuat pun para mahasiswa yang mengisi waktu senggang mereka dengan memanfaatkan fasilitas teknologi yang ada di kampus mereka masing-masing. Awal mulanya adalah konsol game Bear dengan prototipe game yang diberi nama Brown Box yang kemudian terbit dengan nama Magnavox Odyssey pada tahun 1972. Konsol game ini berisi 16 game built-in dan dapat diganti dengan menggunakan Switch. Magnavox Odyssey tercatat sebagai perkembangan konsol game pertama di dunia dengan penjualan hampir 200.000 unit. Lanjut ke generasi kedua. Setelah sukses menjual 200.000 unit, akhirnya generasi kedua dari konsol game pun muncul. Generasi kedua disebut-sebut sebagai awal era 8-bit atau kurang lebih 4-bit era. Di generasi kedua ini pula di mana perkembangan konsol game pertama kali menggunakan media cartridge. Di tahun 1976 oleh Fairchild VES. Fairchild VES mencoba membubuhkan warna yang lebih menarik lagi dalam dunia konsol game dengan menginovasikan VES atau Video Entertainment System. Mesin VES lah yang kemudian menjadi mesin pertama yang disebut dengan konsol. Nah, konsol ini menggunakan kaset magnetik yang disebut dengan cartridge. Dan akhirnya konsep ini diikuti oleh produsen konsol game lain termasuk Atari, Magnavox, dan RCA. Dan ketiga perusahaan video game ini memiliki konsep yang serupa. Namun, sayangnya pada tahun 1977, konsol game sudah tidak menarik lagi untuk para konsumen. Fairchild dan RCA bangkrut dan yang masih bertahan hanyalah Magnavox dan Atari. Akhirnya Magnavox meluncurkan Magnavox Odyssey versi 2 yang ternyata juga gagal dan tidak hits. Tak lama kemudian Atari menerbitkan konsol baru yaitu Atari 2600 dengan game Space Invader. 1980 para produsen konsol game mulai bermunculan kembali berkat Atari dan mengambil konsep Atari 2600 sebagai konsep dasar. Namun sayang di tahun 1983 konsol game harus ambruk dan rela kalah saing dengan game PC yang semakin kreatif. Lanjut ke generasi ketiga. Ternyata kehancuran konsol game di tahun 1983 tidak menyurutkan perusahaan Famicom yang gigih mencoba untuk membangkitkan konsol game kembali pada masa jayanya. Mereka berhasil membuat gebrakan baru. Konsol game asal negeri Sakura ini memberikan nama konsolnya yaitu Nintendo Entertainment System atau NES yang diluncurkan di akhir tahun 1983. Untuk pertama kalinya, konsol game menampilkan gambar dan animasi resolusi tinggi. Hal ini tentu saja mendapatkan sambutan positif di Jepang dan Famicom mulai melebarkan sayap pemasarannya ke Amerika untuk memperkenalkan NES. Dan NES inilah yang memperkenalkan kita pada game Super Mario. Dengan karakter yang fenomenal dan tentu saja diingat sepanjang masa. Lanjut ke generasi keempat. Pada generasi keempat ini di mana Nintendo mulai memiliki saingan yaitu perusahaan Sega. Di tahun 1988, Sega merilis konsol mereka yang dikenal dengan Sega Genesis. Sega Genesis lebih menyajikan gambar yang lebih tajam dan animasi yang sangat halus dibanding dengan pesaingnya NES. Namun walaupun begitu, NES masih tetap menjuarai angka penjualan di tingkat paling teratas.
Setelah mengetahui hal tersebut, akhirnya 2 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1990, Nintendo tidak mau kalah dengan meluncurkan SNES Super Nintendo Entertainment System, dan Sega meluncurkan Sonic the Hedgehog pada tahun 1991, yang kemudian muncullah karakter Sonic yang terkenal serta menjadi ikon dari Sega sampai saat ini. Lanjut generasi kelima. Di generasi kelima ini mulai diperkenalkannya konsol game dengan menggunakan media CD. Dan tentu saja persaingan antara dua perusahaan konsol game, Sega dan Nintendo, semakin ketat. Berbagai game dirilis di tahun 1990 sampai dengan 1994. SNES mulai melengkapi konsolnya dengan menyertakan chip Super FX di cartridge-nya. Dan Sega menyediakan Sega Virtual Processor. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kualitas grafis game mereka masing-masing. Akhirnya, SNES dan Sega saling bersaing dengan mengeluarkan game-game mereka yang menarik seperti Donkey Kong Country dari SNES dan Vectreman Sega. Pada tahun ini juga, mulai bermunculan perusahaan konsol game terbaru. Salah satu konsol game yang diluncurkan oleh perusahaan terkenal yaitu Panasonic. Panasonic mengeluarkan konsol game pertama yang menamakan Panasonic 3DO. Namun sayangnya konsol game ini tidak begitu laris di pasaran dan terpaksa mereka harus menghentikan produksinya. Di generasi kelima ini juga kemunculan dan awal jayanya PlayStation terkenal hingga saat ini. PS sukses dan mendapatkan sambutan yang sangat positif di kalangan para members. Terbukti dengan terjualnya ratusan juta unit untuk produksi PS1. Sony sukses menyabet gelar konsol game terbaik dari Nintendo dan Sega, sehingga membuat Nintendo dan Sega harus mengakui bahwa mereka ketinggalan zaman pada saat itu. Lanjut ke generasi ke-6. Mencuatnya PlayStation ternyata tidak melemahkan Nintendo untuk tetap bertahan di dunia konsol game. Namun sayangnya pesaing Nintendo yaitu Sega harus gulung tikar walaupun ia sudah mencoba merilis Sega Dreamcast di tahun 1998 dan tidak berhasil. Sony semakin menguasai dunia perkembangan konsol game ketika PlayStation 2 diperkenalkan ke dunia. Nintendo juga tak ingin kalah dengan Sony. Ia mengeluarkan GameCube dengan ukuran DVD yang lebih kecil dari biasanya sebesar 8 cm. Namun justru hal ini membuat GameCube tidak mendapatkan respon yang begitu positif dan harus puas hanya mendapatkan posisi kedua setelah PlayStation. Pada era ini pula Nintendo berlomba-lomba menarik perhatian para gamers dengan game handle mereka. Nintendo dengan mengeluarkan Nintendo DS dan dilengkapi layar ganda serta fitur online dan touch yang lebih sensitif. Begitu pula dengan Sony yang mengeluarkan handle game yaitu PlayStation Portable atau PSP yang sampai saat ini masih banyak penggemarnya. Lagi-lagi konsol game semakin populer dan semakin banyak perusahaan yang tertarik untuk memproduksinya. Salah satu perusahaan Microsoft yang mengeluarkan Xbox di generasi ke-6 ini, Xbox ternyata pesaing terbaru untuk Sony. Bagaimana tidak, Xbox mampu menarik perhatian para konsumennya dengan game Halo yang mampu menyaingi Sony. Lanjut, generasi ke-7. Pada generasi ke-7, persaingan semakin ketat lagi antara Nintendo, Sony, dan Microsoft dengan produk mereka masing-masing. Pada generasi ke-7 ini persaingan semakin ketat antara Microsoft, Nintendo, dan Sony. Fitur istimewa mulai dari grafis bahkan sampai mengeluarkan game-game yang mampu menggait hati para gamers seperti Gears of War serta Xbox Live juga tak kalah menariknya dari Xbox 360. Pada saat itu selain Xbox 360 diluncurkan, ternyata Nintendo juga tidak mau kalah dengan Nintendo Wii yang juga menawarkan fitur yang tidak kalah istimewa seperti yang ditawarkan Microsoft. Nintendo Wii memperkenalkan stick konsol dengan berbasis motion sensitif. Justru kali ini Sony lah yang harus rela kalah saing dan mengaku kalah cepat dibandingkan dengan pesaing lainnya. Lanjut, generasi ke-8. Generasi ke-8 ini 3 perusahaan besar konsol game bersaing semakin ketat dan menawarkan fitur-fitur lebih menarik lagi dibanding dengan fitur sebelumnya. Microsoft yang menawarkan Xbox One, Sony yang menawarkan PS4, dan Nintendo menawarkan Nintendo Wii U. Tidak hanya itu, namun juga game-game yang ada di setiap masing-masing konsol game ini pun lebih menarik dengan grafis yang sangat real, serta visual yang lebih halus. Nah, itulah 8 generasi yang menjadi perkembangan konsol game untuk saat ini. Semakin modern, semakin hebat juga konsol game yang akan diproduksi, dan mungkin generasi ke-9 akan muncul konsol-konsol game yang lebih asik dan lebih dewa lagi, bukan? Oke guys, itulah sejarah game konsol dari generasi pertama sampai dengan generasi 8.
Jika teman-teman suka dengan video ini, silakan teman-teman like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa di-share juga ke teman-teman yang lain agar dapat update video terbaru dari channel Komik Petruk. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.